Tuhan Yesus berfirman kepada dia, datanglah, maka Petrus percaya ikut Tuhan yang berfirman. Karena Tuhan yang berfirman, dia tahu firman itu berkuasa, firman itu memberikan kemenangan, firman itu ya dan amin. Maka kemudian Petrus turun dari perahu di tengah angin sakral yang luar biasa, di tengah gelombang badai yang luar biasa. Dia turun dengan iman dan percaya, karena dia tahu Yesus yang berbicara. Haleluya. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia Allah, Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Dialah yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak bisa atau tidak melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan dan kasih setia-Mu bagi kami. Haleluya. Bahwa Tuhan tak terasa walaupun di kiri kanan kami ada banyak hal peristiwa yang kami hadapi, tetapi kami sedang menuju kepada akhir tahun 2022 dan kami akan masuk kepada tahun 2023 yang tentu Tuhan kami tidak tahu akan di sana ya Allah. Tapi satu hal kami percaya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi di sana, dan Tuhan memberikan satu jaminan bagi kami bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan belajar firman Allah. Kami percaya bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus, kuasa Allah itu yang luar biasa bagi kami, supaya kemudian malam hari ini Tuhan kami diteguhkan, dikuatkan bahwa ada Yesus Tuhan yang setia ada di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah tantangan, beban dan persoalan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat dekat. Tuhan, curahkan kuasa, mampukan bagi hamba, bukan hamba yang nampak tapi Tuhan yang nampak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Om Anas bersuara pada keras. Itu satu spirit semangat yang luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, saya tergerak untuk membawa satu bagian firman Tuhan. Kemarin kebetulan di gereja kita atau gereja Gemit, kita belajar tentang Yesus meredakan angin ribut. Dan malam hari ini saya akan mengangkat satu bagian firman Tuhan yang hampir sama dengan kop atau tema tentang Yesus berjalan di atas air. Dan saudara kekasih Tuhan, kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita akan baca seperti biasa mulai dari saya secara berganti-gantian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika ada malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, ada Yesus sedang berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, mengangkat dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah Allah. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini satu kisah yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Oleh karena disinilah Yesus menunjukkan untuk kesekian kalinya kepada para murid bahwa dia adalah manusia sempurna, manusia 100%. Tetapi dia tunjukkan di sini dia adalah Allah 100%. Kenapa dia adalah Allah 100%? Oleh karena apa? Dia menaklukkan segala alam semesta. Dia menaklukkan, menunjukkan bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Ini saudara kekasih Tuhan, yang kita baca akan tema ataupun kopi yang ditulis oleh atau diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus berjalan di atas air. Saudara kekasih Tuhan, saya akan membawa satu tema di sini. Bersama Tuhan kita pasti menang di tengah badai. Bersama dengan Tuhan kita pasti menang di tengah badai. Amin. Kok bisa? Bisa saudaraku. Kita belajar ini semua. Sekalipun saudara ada begitu banyak persoalan tantangan. Saudara kalau lihat hari-hari ini, siapa yang sering nonton, ikuti entah di televisi, entah di media Facebook, atau lewat YouTube, atau lewat media-media yang lain. Ingat berapa kali pidato Presiden kita Jokowi tahun 2023 itu gambaran tentang satu situasi yang penuh dengan kegelapan. Resesi ekonomi dunia akan mengguncang seluruh dunia, dan kita sedang ada di dalam situasi ini. Gambaran tentang situasi ini, kegelapan di sana. Bahkan bukan saja Pak Jokowi, presiden-presiden di dunia sekarang mulai ketar-ketir. Ini suatu situasi. Dan saudara, hari-hari ini juga di sekitar kita harus lihat contohnya, wabah corona mulai muncul kembali. Saudara ikut di media di televisi, coba melonjak. Kemudian saudara, gempa bumi. Kemudian di sana sini saudara mungkin ikuti lagi tentang apa, gagal ginjal di kalangan anak-anak, meninggal banyak. Dan bahkan muncul banyak peristiwa yang lain. Krisis iman terjadi. Salah satu contoh yang sekarang lagi tren, ikuti persiaran langsung, ini kasus Sambo. Ini satu situasi peristiwa yang besar. Gambaran ke depan. Ini yang saya bilang badai. Situasi ini saudara membuat orang resah dan gelisah. Tetapi saudara, kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Inilah Yesus menunjukkan bagaimana orang percaya bisa menang. Orang percaya bisa keluar ataupun bisa berjalan di tengah situasi itu. Kita belajar di sini. Yesus tunjukkan di sini. Yang pertama, pada saat murid-murid semua setelah mereka mengecap itu 5.000 orang mengecap mujizat 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang lebih. Itu baru ternyata 5.000 orang. Setelah itu dia perintahkan murid-muridnya duluan menyeberang lewat tanah Galilea. Setelah itu dia suruh orang lain pulang. Dia tunjukkan di sini ada hal yang sangat penting yang Yesus tunjukkan di sini. Jangan lupa berdoa. Dia naik ke atas bukit. Dia ada di sana, dia membangun mesbah. Dia berlutut menyembah Allah Bapanya. Kok kenapa saya katakan dia menyembah Allah Bapanya? Kan di lain sini saya katakan bahwa dia adalah Tuhan Allah. Dia ada di dalam dunia sebagai manusia yang tadi 100%. Dia tunjukkan bahwa
Terus sekarang pertanyaan, saya berdoa menyembah Tuhan, saya rajin persekutuan doa seperti ini, apakah kemudian saya bebas hambatan? Tidak, saudara. Hidup di dunia ini pasti banyak persoalan, tantangan. Inilah hidup di dunia yang Yesus mau tunjukkan. Tetapi inilah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Dia selalu mengutamakan tentang Tuhan, berdoa. Saudara, coba kita baca di dalam salah satu hal yang tulis juga tunjukkan tentang hal penting yang berdoa. Markus 1 ayat 35. Coba baca di situ. Markus pasal 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Tapi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Haleluya. Itu ditunjukkan. Kalau itu tentang dia melayani kota-kota yang kemudian yang tadi dari hanya Yerusalem merambat ke semua tempat. Sebelum dia mengangkat satu bagian pelayanan, dia mau untuk datang di hadapan hadirat Allah. Dia berdoa, cari tempat sendiri, menyembah Allah di situ. Tidak salah pentingnya berdoa seperti ini, bersekutu bersama. Tapi harus ada punya mesbah doa pribadi, pergumulan pribadi. Supaya apa? Saya dan saudara bisa kuat dan berjalan menang. Saudara, murid-murid di sini ini mereka ternyata lupa berdoa. Karena mungkin diperintah ke sana. Mereka lupa berdoa. Asal naik pergi yang penting jalan perahu. Tiba-tiba saudara ada tantangan di sana. Mereka pergi dan ada tantangan di sana. Gelora, gelombang begitu luar biasa karena angin sakal. Mereka yang orang-orang hebat, Petrus yang nelayan yang sudah sering menghadapi semua itu tidak bisa mampu. Karena apa? Begitu luar biasanya dahsyat. Tetapi apa? Yesus tahu. Kalau kita membaca secara paralel di Markus dan Matius, Markus dan Yohanes, Yesus lihat dari sana. Dia lihat perahu murid-muridnya diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Padahal saudara, jarak antara Yesus dan murid-muridnya itu sangat jauh, sekian kilometer. Beberapa mil. 1 mil itu sama dengan 1.600-an. Lebih kurang kilometer. Sekian kilometer. Pandangan kita kacamata manusia, lihat itu tidak akan mungkin, tidak bisa. Mungkin ada orang sayup-sayup, apalagi ini di malam gelap. Malam gelap, saya tidak tahu apakah waktu itu bulan purnama sehingga bisa lihat, tidak mungkin. Mungkin bulan purnama akan bisa, tidak. Siapakah dia Yesus sehingga dia bisa melihat itu semua? Dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Dia tahu ada di sana persoalan beban. Sehingga kemudian saudara, itu yang kemudian dia datang. Dan ini perhatikan baik-baik. Dia datang saudara dengan tidak cara seperti biasa yang jalan kaki, dengan perahu yang muncul. Ini yang kemudian memang persoalan di sini, ketakutan. Dia datang jalan ke sana, datang berjalan di atas air, sesuai dengan tema di sini. Yesus berjalan di atas air mendekati mereka yang ada persoalan di sana. Dia mendekati titik persoalan itu di sana, tapi dia berjalan di atas air. Menunjukkan di sini bahwa apa? Dia adalah Tuhan. Dia juru selamat. Dia Allah. Semua unsur-unsur ciptaan, semua tunduk dan takut di hadapan Dia. Jadi kalau kita senantiasa mengabaikan dan kurang percaya, apalagi sampai kita pindah kita punya iman, itu berarti konyol. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi. Firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia adalah Allah. Kejadian penciptaan manusia, penciptaan dunia ini, dia sudah ada. Dia bagian daripada Allah, yaitu firman itu. Maka semua itu jadi. Makanya terlalu kecil bagi dia. Berjalan di atas air itu terlalu kecil. Karena dia adalah Allah yang kemudian hidup di dalam dia disebut sebagai anak Allah. Ini dia menunjukkan di sini. Saudara kekasih Tuhan, ini yang hal yang sangat luar biasa.
Apa yang kemudian kan hal yang tidak biasa yang dilihat oleh para muridnya ini? Situasi pada saat gelombang yang dahsyat, angin sakar yang luar biasa, mereka ketakutan, tiba-tiba muncullah sosok Yesus yang berjalan demikian. Mungkin saya dan saudara juga akan melihat, ini hantu. Pasti saudara kan pasti akan takut. Saudara sering sudah pernah lewat jalan-jalan di kuburan Kira-kira secara manusia jujur saya mau tanya. Kira-kira takut tidak kalau jalan di kuburan? Ya? Takut. Saya takut Saya kalau tahu begini saya lihat di kuburan menyai dalam nama Yesus, tapi kalau sudah lihat begini bau rapi, lari saya di luar. Wajar manusia saudara. Wajar saudara kalau saya dan saudara tiba-tiba ada semacam itu proses saudara. Ketakutan sebagai manusia itu betul. Seperti tadi ibu saya yang saya punya orang yang saya kasih tiba-tiba meninggal. Terus orang bilang jangan menangis, saya bilang jangan menangis. Anak saya dan saudara sebagai manusia pasti menangis. Tuhan tidak menangis. Wajar saudara, karena kita hidup adalah sebagai manusia. Tetapi Yesus mau katakan di sini bahwa tenanglah, jangan takut. Kata tenanglah, jangan takut ini kata yang hebat, luar biasa, firman yang memberikan kemenangan. Ini yang mengubah semua saudara. Yang tadi ditunjukkan bahwa yang tadi mulai dengan doa, mulai dengan membangun desa supaya kita memperoleh visi, memperoleh petunjuk, memperoleh kekuatan, wujud kita iman percaya kepada Dia. Makanya harus dengan berdoa. Yang tadi kita contoh di Markus bangun pagi-pagi buta. Yesus tidak bicara ini. Mungkin zaman itu kan belum ada HP Sekarang beda toh. Tadi pagi-pagi buta kita mesti cari di HP. Mesti cari ini hari ini ada film Korea. Pasti pasti. Mesti cari pagi-pagi. Mudah-mudahan tidak. Anak-anak Tuhan, orang percaya pasti pagi-pagi benar dia berdoa. Itu kunci saudara. Kemarin saya khotbah di salah satu di Misbah Dolan juga. Saya ambil contoh begini. Orang persekutuan doa sebelum dia membangun satu pelayanan KPI, dia membuat satu tim, dia berdoa. Salah satu tujuannya apa? Berdoa supaya apa? Dapat minta petunjuk Tuhan. Supaya di daerah pelayanan itu Tuhan nyatakan kemuliaan di sana. Tuhan buka semua rahasia di sana. Ada penyertaan Tuhan di sana. Itu salah satu tujuan daripada kita bersekutu. Meminta petunjuk, bergantung pada Tuhan. Saudara kita Tuhan, itu yang rahasia Tuhan. Saya kata Yesus menyatakan ini. Kemudian saudara yang datang di sini. Setelah mereka dalam suasana ketakutan, diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakar yang luar biasa, Yesus hadir. Pada saat mereka bilang ini hantu, karena mereka punya cara pandang itu. Yang saya pernah khotbah saya begini, orang bangsa Yahudi ataupun orang Israel itu mungkin sama dengan orang kita. Kita ini apa-apa sedikit, cium mungkin bau rantai sedikit ataupun hal-hal yang ini kita bilang begini, ada hantu atau ada setan. Saudara, saya pernah cerita satu hal. Itu tentang orang persekutuan doa juga yang hebat-hebat berdoa. Yang satu ketika ada teman kami, satu orang yang dia pukul bobol tembok untuk mau kasih roboh. Salah satu anggota pengurus persekutuan doa. Karena dia pukul dari bawah, tembok roboh, langsung mati tembus. Orang ngeplak. Jadi waktu angkat hanya dengan alat. Di pintu saudara, seperti bagian di sini. Dan itu saudara, itu bagaimana kita minta dapat petunjuk supaya bagaimana doa terlepasan. Dan semua waktu itu berdoa di satu persekutuan doa. Itu saudara, semua waktu itu setelah berdoa begini keliling, menyanyi lagu, merasakan kuasa Tuhan, semua berani dengan komitmen. Saya yang duluan nanti ke sana di itu tempat. Tapi menurut visi waktu itu petunjuk Tuhan, lewat hamba Tuhan yang sudah meninggal, saya punya senior, mereka bilang begini, yang akan duduk di sana di tempat yang langsung minta maaf, tempat yang masih ada darah, itu saudara Obed yang duduk di sana. Saya tidak tahu sudah apa maksud itu.
Jadi kebetulan saya juga MC, artinya pimpin, duduk begini. Saya langsung duduk di tempat itu. Sebelum kita ke sana, anak-anak muda yang tadi bilang jago-jago yang sudah menyerah merasakan kuasa Tuhan. Oh siap, saya duluan. Sampai di pintu begini, satu mulai begini. Ini bau lampe. Lu duluan. Masuk di tempat yang lebih besar daripada ini. Lu duluan. Setelah masuk sampai di sana, lu suruh tolong pada dia. Saya bilang, kenapa? Kau tadi menyanyi lagu bilang kurasakan kuasa Tuhan. Ada bau lampe. Sudah masuk di dalam. Keliling. Saya langsung duduk di ini tempat. Hamba Tuhan yang senior masuk api. Karena memang matinya tragis, saudara. Pada saat semua ini keliling. Ini tempat kecil. Keliling menyanyi. Apa saya lagu waktu itu Pak? Kalau kuasa melakukan, terus kemudian ada kuasa dalam darahnya. Sementara menyanyi ada kuasa dalam darahnya, listrik mati. Lalu semua menyanyi, saudara saya yang MC saya pegang begini, yang di persekutuan Dodo suara sudah begini. Suaranya bergetar. Saya pikir ini fibra. Tiba-tiba fibra muncul lagu gitu. Saya bilang ini karena takut. Menyanyi itu rasakan kuasa Tuhan lagi tambah lagi dobel, tetap suara bergetar. Tiba-tiba saudara waktu itu betul. Situasi waktu itu tiba-tiba lampu kembali hidup. Doa Yesus terima kasih Tuhan. Menyanyi lagu terima kasih Tuhan lagi. Tiba-tiba saudara betul ini lampu mati lagi. Aduh Yesus Tuhan tolong. Takut karena ini pikir bayangan ini hantu. Tiba-tiba lagi ada petunjuk lewat hamba Tuhan senior bilang begini. Ada kiriman dari Pulau Semau. Ada kiriman. Karena ini tiba-tiba ini saya ini datang bunyi kayak burung hantu. Injak begini saudara. Takut lagi Yesus Tuhan tolong. Saudara menyanyi lagi. Menyanyi yang lagu terakhir saudara lagu keadaan gelap. Saya dengar ini suara tadi saya dengar pikirnya suara ada keliling. Tahu-tahu dong suka kumpul semua di tengah sini. Laki perempuan, ibu-ibu, nono semua kumpul di tengah sini. Yang tadi ada puluhan orang dia di. Coba kumpul semua di sini. Tadi suara di sini, tapi sekarang suara sudah mau kumpul di tengah sini. Tiba-tiba lampu menyala. Langsung suara, amin, haleluya. Lihat begini. Lu juga. Tolong lu. Karena takut setan. Ini situasi saudara. Para murid juga demikian saudara. Tetapi hal yang kita mau belajar di sini, hal yang berikut. Petrus langsung menyikapi ini semua. Pada waktu Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut, tenanglah. Kita baca di sini. Dia katakan di sini. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini perkataan yang berkuasa, berkeras, yang memberikan jaminan kemenangan. Inilah yang mengubah Petrus yang tadi sama-sama dengan para murid yang bilang hantu ini berubah kemudian. Mulai dengan keberanian dia dengan iman. Ini yang penting saudara. Kita berdoa, memuji, menyembah Allah, tapi kemudian kita harus juga belajar mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus firman itu. Tenang, jangan takut. Kalau orang tidak belajar firman Tuhan, dia tidak akan tahu tentang situasi. Apa yang sedang terjadi bagi kita semua dan akan tahu. Kita tidak tahu kabar yang tadi pemimpin dunia di tahun 2023 itu. Itu Yesus sudah bicara. Khotbahnya dia sudah sampaikan di atas bukit Zaitun. Bahwa akan terjadi ini dan itu dan nanti gempa bumi, penyakit, sampah, semua. Tetapi dia ingatkan, jangan gelisah hatimu. Ini akan terjadi. Ini baru awal menuju kepada kesudahan. Kesudahan apa? Kesudahan kedatangannya dan kesudahan tentang dunia akan berakhir. Ini yang perlu kita siap di sini. Belajar dari semua yang terjadi. Petrus mulai belajar itu semua. Dia dengarkan apa yang diucapkan Yesus itu firman yang berkuasa. 2 kata saja. Tenang, jangan takut. Aku ini. Mulai di situ Petrus mulai belajar berkata terhadap firman Tuhan. Ucapan yang Yesus nyatakan bagi kita. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 28, Petrus berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Kita perhatikan baik-baik. Tuhan,
apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus tidak bilang omong apa-apa, bilang kalau Tuhan engkau itu Tuhan, betul engkau Tuhan, saya percaya. Tidak. Dia mau membuktikan akan apa yang Tuhan firmankan itu, yang dia aminkan, dia percaya itu, dua kata itu. Kemudian kalau benar itu engkau Tuhan, suruhlah aku, Petrus ini, berjalan di atas air. Inilah yang kemudian kita tahu. Iman itu penting pada saat kita belajar firman Tuhan. Mana di dalam mana? Roma berapa? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengarkan akan firman Tuhan, bukan yang lain ya. Iman saya tidak timbul pada saat mendengar firman Tuhan. Petrus mendengarkan firman yang diucapkan oleh Yesus. Yang tadi dua kata itu, dia mengubah akan cara polanya dia. Dia percaya di sini bahwa ini Yesus, maka dia bilang begini, kalau engkau betul itu engkau Yesus, engkau Tuhan, maka suruhlah aku berjalan di atas air. Apa yang kemudian Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengatakan, ayat berikut dikatakan begini. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus yang ada di sana. Dia berdoa. Tuhan Yesus ajarkan tentang pentingnya doa untuk bisa berdoa sebagai pemenang di tengah badai persoalan depan tenang. Yang berikut adalah selalu mau peka dengar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan penting supaya kita tahu tentang hari esok, kita tahu tentang situasi ini. Petrus kemudian belajar tentang semua itu, dan setelah dia percaya, dia mau membuktikan iman yang ahad. Dia berjalan di atas air. Pada waktu Tuhan Yesus berfirman kepada dia, datanglah, maka Petrus percaya itu Tuhan yang berfirman. Karena Tuhan yang berfirman, dia tahu firman itu berkuasa, firman itu memberikan kemenangan, firman itu ya dan amin. Maka kemudian Petrus berturun dari perahu di tengah angin sakal yang luar biasa, di tengah gelombang badai yang luar biasa. Dia turun dengan iman dan percaya, karena dia tahu Yesus yang berbicara. Saudara, saya belajar sedikit tentang dua kata. Logos artinya firman, ini yang tertulis yang kita baca ini. Ini logos. Ini firman Tuhan yang kita baca, ini logos. Yang saya dan saudara baca, pelajari, kemudian kita renungkan, kita beritahu, itu logos. Ini logos. Pentingnya kita belajar itu supaya iman kita timbul, untuk kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Tapi saudara, dalam situasi ini kita juga sangat butuh tentang apa? Rema. Apa itu rema? Firman Allah yang sedang berbicara. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Contoh, pada waktu yang beberapa waktu yang lalu, Saul datang dan pada saya di Gereja Ishak, visi kita tahun 2023 di Sabria. Yang gambaran ini yang tadi saya bilang tentang hal pidato segala macam. Ini gambaran surat permainan. Maka ini yang perlu kita kumpulkan doa. Kalau Tuhan yang berbicara, situasi sekalipun demikian. Kalau Tuhan yang berbicara, maka rema yang ada, firman yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara, maka kita jalan. Tapi kalau belum ada, jangan jalan. Kenapa? Ini akan konyol. Ingat saudara sejarah, Tuhan Yesus katakan kepada bangsa Israel, akan terjadi suatu hal musibah besar bagi bangsa Israel. Sehingga dia bilang begini, dengar baik-baik. Kalau kamu ada di Yudea, jangan turun ke Yerusalem. Kalau kamu ada di atap rumah ya, di ladang, jangan turun lagi ke kota. Kenapa? Tahun 70 setelah Yesus terangkat ke surga, tahun 70 masih setelah Yesus terangkat ke surga, 40 tahun kemudian, penyerangan habis-habisan masuk ke kota Yerusalem. Ka'bah Yerusalem dirobohkan. Apa yang terjadi? Orang Kristen dia ikut ini firman Tuhan yang Yesus katakan, kalau lu di pegunungan jangan turun di kota. Dia ikut. Tetapi yang saudara-saudara yang bangsa Yahudi yang belum mengakui Yesus sebagai Mesias, orang tidak mau. Apa yang terjadi? Mereka mati. Tapi orang Kristen, para rasul dan pengikutnya ada di sana aman dan nyaman. Kenapa? Dia dengarkan apa yang Yesus katakan. Jadi orang bilang begitu juga pakai KPK ini.
Jangan orang bilang pasang. Betul, saya iman percaya karena firman. Tapi kita juga butuh Roh Kudus berbicara. Kita juga butuh untuk Roh Kudus ini menyatakan kepada kita, yaitu Tuhan yang berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara, saya jalan pasti terjadi. Dan bukti Petrus, kalau itu betul engkau Tuhan, suruhlah aku ini, Petrus ini berjalan di atas air. Maka apa? Tuhan datang. Maka Petrus percaya karena ada suara Tuhan. Maka Petrus turun dari perahu, dia jalan melangkah ke Yesus. Dan kita mencatat sini, dia mendapati Yesus di sana. Tapi yang persoalannya adalah apa? Dia kembali takut lagi karena ini gelombang yang sakit. Dia jatuh tenggelam. Dia tenggelam dan jatuh. Tapi yang luar biasa di sini kita belajar apa? Ini yang membuat Petrus merasakan kemenangan dan pada akhirnya dia rela mati untuk Tuhan. Dia rasakan betul mujizat Tuhan berjalan, dia juga berjalan di atas air. Tetapi persoalan dia, kemanusiaan dia muncul, takut, bimbang. Dan pada waktu dia jatuh, dia berseru lagi kepada Tuhan. Yesus tolong aku, Tuhan tolong aku. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Saudara, kita sebagai orang Kristen yang tadi saya bilang, berdoa, menyembah, memberitakan firman, kita juga satu ketika bisa dapat jatuh. Bisa juga mengalami persoalan. Saya bilang tidak bisa, saudara. Tapi apakah kita bisa tetap punya pengharapan pada Dia Yesus? Apakah kita masih tetap mau supaya Tuhan urungkan pertolongan bagi saya? Tetap teguh dengan Tuhan. Apa kita masih mau, saudara? Ini hari-hari akhir. Banyak orang akan murtad karena ini. Kenapa? Dia tidak mau menerima tantangan. Kan saya ikut Tuhan, kan dibilang Tuhan itu penuh dengan berkat dan kemuliaan. Tapi kenapa saya dapat persoalan tantangan? Kenapa tiba-tiba saya sudah cinta, saya punya pacar, tiba-tiba dia putus? Seperti yang kemarin Atana ya. Ini persoalan, saudara. Ini yang pertolongan Tuhan. Dia minta urungkan Tuhan. Dia percaya pengharapan pada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu, maka segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Petrus dan saya bisa jatuh, dan saudara bisa jatuh, bisa mengalami semua itu. Tetapi ada Yesus Tuhan yang ada di sana. Dia ada dekat dengan titik persoalan itu. Di sini adalah kunci kita adalah kita mau untuk terus berpengharapan pada Dia, mengandalkan Dia, maka Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan mengulurkan tangannya, memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Yang berikut kita baca di sini. Enteng tuh. Pada waktu Tuhan Yesus memegang tangan Petrus naik, Petrus juga langsung pada saat dia pegang tangan Petrus juga langsung bisa ingat kembali seperti tadi. Tidak tenggelam lagi. Yesus pegang tangan Petrus, sama-sama berjalan di atas air menuju atas perahu. Merinding, saudara. Karena apa? Bersama Yesus Tuhan, dia masuk dan sampai di atas perahu. Inilah kemenangan, saudara. Tanpa Tuhan, tanpa bersama dengan Tuhan tidak bisa, saudara. Lu coba lu pun hebat, lu pun duit, lu pun jabatan segala macam, tidak akan bisa di tengah situasi badai seperti tantangan, gambaran semua. Hanya bisa bersama dengan Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Itu yang kemudian, yang saudara kasih kemudian yang terakhir, bahwa disitulah mereka mengagungkan bahwa dia adalah anak Allah. Nah, saudara, yang terakhir saya katakan di sini, bahwa kenapa waktu itu kalau kita membaca di kitab Markus, di catatan terakhir dalam cerita ini mengatakan begini, karena mereka punya hati masih degil. Degil itu apa saja coba pelajari. Degil itu dari terjemahkan dari bahasa Yunani, itu poro. Poro artinya, saya ada tulis ini, dia poro artinya hati ini masih keras, tertutup sesuatu yang tebal sehingga belum peka terhadap apa yang Tuhan telah buat. Contoh 5 ketur roti dan 2 ekor ikan yang memberi makan 5.000 orang. Mereka rasakan. Kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Karena hati mereka masih tertutup. Hati mereka masih keras, masih
peristiwa ini mereka masih bingung. Oleh karena apa hati mereka masih tertutup, masih hidup di dalam hal mungkin bisa juga dosa. Maka ini harus tentunya pertobatan. Supaya apa? Dengan pertobatan maka saya akan bisa mengenal dia di Yesus yang sungguh-sungguh. Ini yang kemudian saudara, catatan bagi kita semua. Saudara, saya bilang begini, kenapa? Saya mulai merem-rem dengan ya sedikit guyon lucu, tapi kemudian harus lebih serius. Karena ini sesuatu tentang mati dan hidup. Masuk surga keselamatan itu menyangkut mati dan hidup. Banyak orang tidak salah saudara. Nanti orang bilang orang yang lu terlalu kaku. Hamba betul yang lain kok banyak lucu, humor segala macam. Dan ingat sudah karena banyak lucu-lucu, sekarang dia coba penerimaan terjadi. Karena apa yang pikir orang yang pikir lucu-lucu, dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Yang penting pikir lucu. Ini bagus. Tapi dia tidak pernah peka menerima secara benar firman Tuhan itu. Yang mau adalah cari yang lucu-lucu. Ini yang tidak baik. Tidak salah saudara. Yesus katakan, Yesus itu keras. Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Malah dia sadar, hai kamu ular berludah. Saudara itu keras. Kenapa? Ini menyangkut keselamatan. Dan saudara kasih ini yang kemudian kita belajar di sini. Bahwa untuk bisa menang bersama Tuhan, yaitu kita harus tetap membangun persekutuan dan doa mesra. Kita harus terus belajar firman Tuhan. Kita harus terus belajar untuk mendengarkan terhadap apa yang maksud Tuhan, suara Tuhan, Roh Kudus yang sedang bekerja. Dan kemudian kita bertindak dengan iman di tengah persoalan tantangan ini. Maju terus, jangan putus asa terhadap hal-hal yang kita hadapi. Yang berikut, pada saat kita sebagai manusia mungkin kita jatuh seperti itu, tetap bersandar pada Dia, tetap meminta pertolongan pada Dia, tetap berpegang teguh pada Dia, maka kita pasti sampai kepada tujuan. Maka kemudian kita bisa sampai di atas perahu. Dan itulah yang Tuhan menyatakan kepada saya, saudara. Saya tidak akan berbicara lebih jauh, saudara. Kita ada di hadapan Tuhan yang kita mau berdoa. Kita ada di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Kita belajar tentang kisah Yesus berjalan di atas air, membuktikan bahwa Dialah pemilik segala kuasa baik di bumi dan di sorga. Membuktikan bahwa Dia Allah pencipta langit dan bumi. Membuktikan bahwa semua alam semesta tunduk dan takluk di dalam nama Yesus. Itu membuktikan bagi saya. Itu memberikan jaminan bagi saya dan saudara bahwa Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tetap setia. Bukti kesetiaan Dia adalah apa? Dia peduli kepada Petrus dan semua teman-teman pada saat mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal. Dia peduli bagi saya dan saudara. Apapun masalah persoalan depan, Dia tahu itu semua dan Dia akan hadir di sana untuk melihat sejauh mana perjalanan imanmu dengan Dia, sejauh mana engkau mengandalkan Tuhan, saya dan saudara mengandalkan Tuhan, sejauh mana kita benar sungguh-sungguh berpengharapan pada Dia dengan setiap beban persoalan yang ada, supaya kita lebih kuat dan teguh, supaya kita menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa, saudara. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang tentu amat terbatas di dalam hal pemberitaan dan kesaksian yang sangat singkat, yang sederhana Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan Allah Yesus Kristus Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menyempurnakan atas setiap bagian firman Tuhan ini bagi kami semua. Baik Tuhan yang ada di sini yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang mengikuti dengan video-video yang akan dibagikan Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan buat perkara mujizat, Petrus juga bisa mengalami mujizat berjalan di atas air, karena dia belajar akan iman percaya kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat Penolong. Kami percaya juga Tuhan, dalam nama Yesus, kalau saat ini Tuhan yang ada datang dengan beban persoalan, apapun sakit penyakit secara fisik, maka kami percaya Yesus yang sama memberikan kelepasan, mujizat Tuhan terjadi, dan kami percaya kelepasan terjadi
kami percaya dalam nama Yesus. Dia juga yang sama mengimani Yesus Tuhan sama Juru Selamat. Di tengah situasi ini, dia akan mengalami pertolongan. Dia akan mengalami jemaah Tuhan di sana. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu dan rencana memulihkan setiap yang mungkin mengalami wabah terinfeksi wabah corona di rumah sakit, di ruang isolasi. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa mujizat, ada kesembuhan di sana. Yang mengalami sakit penyakit apapun yang lain, ada mujizat di sana, ada kelepasan di sana. Anak-anak kami yang di mana-mana tempat mengalami suatu situasi karena gagal ginjal, kami minta dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus mengalir Tuhan, ada kesembuhan terjadi, ada pelepasan, pengangkatan dari kutuk-kutuk ini. Bahkan juga Tuhan, berbagai macam persoalan bencana sana sini, kami minta Tuhan lingkup melindungi semua. Dan pegang kami dengan kuasa darah Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Bahkan Tuhan sekarang pemimpin-pemimpin kami, pemimpin dunia sedang resah oleh karena gambaran di tahun 2023. Satu situasi yang dianggap gambaran gelap, resesi. Tapi kami percaya Tuhan, Kau semua dalam izin-Mu Tuhan, Engkau memberikan perlindungan bagi semua. Bahkan bagi bangsa kami Indonesia, supaya pemerintah kami, pemimpin kami yang bekerja, mereka diteguhkan, mereka boleh diyakinkan bahwa ada Tuhan yang memberikan pertolongan, memberkati setiap program mereka, supaya biarlah masyarakat umat semua menikmati. Haleluya. Berkati Tuhan akan Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri lembaga tertinggi negara, Polri dan TNI. Kami berdoa bagi mereka, bahkan lembaga swasta BUMN, seluruh yang melayani Tuhan di bangsa ini diberkati Tuhan, bahkan sampai dengan 3 provinsi kabupaten kota. Kami berdoa ada berkat Tuhan, perlindungan Tuhan bagi mereka semua, bagi Gubernur NTT dengan semua jajarannya, bahkan juga sampai dengan kabupaten kota ini. Kami berdoa bupati, wakil bupati dan semua jajarannya diberkati Tuhan, supaya sejahtera kota ini adalah sejahtera kami, sejahtera NTT adalah sejahtera kami, sejahtera Indonesia adalah sejahtera kami Tuhan. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan akan seluruh penggenapan janji-Mu, bahwa segala sesuatu pasti terjadi, tetapi bagi orang percaya dia akan mendapat jaminan yang Tuhan katakan, Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Allah kami, Tuhan kami, tentu kami punya tanggung jawab juga, punya pergumulan berdoa bagi seluruh pekabaran Injil di seluruh dunia, apapun bentuk modelnya, apapun gerejanya, siapapun dia, hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dengan tanda-tanda yang menyertai, dengan perkara-perkara yang luar biasa Tuhan, supaya jiwa-jiwa diselamatkan, misi amanat agung tersampaikan, bahwa jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Haleluya. Menuju kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Mari Tuhan, terima kasih. Wadah persekutuan doa Immanuel ini Tuhan, salah satu wadah yang Engkau pakai di kota ini untuk menjadi satu sarana pelayanan pekabaran Injil. Orang-orang yang Kau tempatkan di sini, orang-orang muda dengan potensi-potensi yang ada untuk menjadi pembicara-pembicara, untuk menjadi pemimpin-pemimpin puji-pujian, untuk singer dan puji-pujian, pemain musik, seluruh dia Tuhan berkati. Bahkan anak-anak kami yang masih kecil, mereka ikut-ikutan, tapi ada kuasa urapan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya. Mari Tuhan, Allah nyatakan kuasa-Mu, dan biarlah kaki dia ini terus diberkati Tuhan sebagai alat berkat untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Haleluya. Satu pergumulan kami Tuhan yang tentu kami juga butuh petunjuk Tuhan tentang Pulau Sabu. Kerinduan daripada saudara-saudara di sini untuk bagaimana menjadi berkat bagi orang-orang keluarganya di sana. Semua kami yang ada di dalam bagian tim ini, kalau Tuhan kehendaki, Tuhan berikan kami petunjuk dan tuntunan Tuhan untuk kami terus hidup di dalam persiapan pelayanan. Butuh dana yang besar, dan kami percaya tidak ada perkara Tuhan yang mustahil. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kami pasti menang. Jiwa-jiwa disiapkan, dan Tuhan buat perkara-perkara dan mujizat.
Dan mari Tuhan, buatlah di seputar-seputar kami dengan perkara-perkara ajaib. Jam-jam pelayanan, jam-jam pergumulan-pergumulan doa, Tuhan berkati semua yang ada. Semua pelayan-pelayan hamba Tuhan, semua diberkati Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di sini, wadah ini adalah satu-satu bentuk wadah ekumene. Semua bersatu padu Tuhan untuk melayani. Baik itu dari gimik, baik itu dari gereja-gereja Protestan yang lain, baik itu dari gereja-gereja Katolik, saudara-saudara kami, bahkan juga dari gereja-gereja GPI, gereja-gereja Pentakosta Karismatik, semua diberkati Tuhan. Semua kami sama bergandengan tangan karena kami adalah satu adanya sebagai tubuh Kristus untuk melayani. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami sebentar akan memberikan persembahan. Kami percaya bahwa persembahan yang sederhana ini akan menjadi satu alat yang berguna untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap berdoa bagi hamba-Mu di sini. Tante Erni yang setia untuk terus melayani dan menjaga kafedian ini. Estafet pelayanan ada yang terus diemban hamba-Mu. Di samping ada pengurus-pengurus yang ada, ketua dan semua yang lain. Tuhan berkati semua untuk tetap setia melayani apapun situasi kondisi yang ada. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Ada begitu banyak yang sedang kami kumpulkan dan mungkin saat ini sedang masing-masing yang menanyakan doa. Ya Tuhan, dapati di sana. Biarlah Tuhan ada di sana, mengulurkan tangan kasih-Mu dan memberikan pertolongan dan memberikan jawaban yang pasti yang Tuhan nyatakan dalam segala sesuatu kami taruh semua itu dalam kuasa nama-Mu Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami dan puji nama-Mu di dalam satu nama Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan.